Pelatih tim nasional Spanyol Luis de la Fuente akhirnya angkat bicara. Di tengah riuhnya sorotan media terhadap kehidupan pribadi Lamine Yamal, ia berdiri paling depan untuk membela sang wonderkid. Beberapa waktu terakhir, Yamal menjadi bahan perdebatan setelah aktivitas perayaannya di luar lapangan ramai diperbincangkan. Ada yang menilai gaya hidupnya terlalu mencolok untuk pemain berusia 18 tahun yang memikul ekspektasi besar di klub sebesar FC Barcelona dan di tim nasional Spanyol. Namun De La Fuente melihatnya dari sudut yang berbeda. Dalam wawancara bersama RNE, ia menegaskan bahwa publik terlalu cepat menghakimi sisi personal seorang pemain, tanpa benar-benar memahami pengorbanan di balik layar. Saya merayakannya karena saya tahu dia telah melalui masa yang sulit dan diperlakukan dengan sangat tidak adil, ujarnya. Bagi De La Fuente, kritik yang berlebihan justru melukai. Ia menyayangkan narasi yang terus mengaitkan profesionalisme seorang pemain dengan mobil, pacar, atau pesta semata. Ketika orang mulai fokus pada hal-hal seperti berpesta berusia 18 tahun, itu benar-benar menyakitkan saya, tegasnya. Menurutnya, yang jarang terlihat publik adalah rutinitas disiplin yang dijalani Yamal setiap hari. Latihan 3 jam bersama tim, 1 jam tambahan dengan pelatih pribadi, sesi bersama psikolog, ahli gizi, spesialis rehabilitasi, hingga latihan tak terlihat yang membentuk konsistensi mental dan fisiknya. Itu semua konsekuensi dari kerja kerasnya. Dan setelah semua itu, suatu hari ia berhak mengadakan pesta. Tapi tidak ada yang membicarakan kerja keras itu, sambungnya. Di usia yang baru menginjak 18 tahun, Yamal sudah menghadapi tekanan yang bahkan belum tentu mampu ditanggung pemain senior. Namun menurut De La Fuente, justru disitulah terlihat kedewasaannya. Ia mampu melewati fase sulit tanpa kehilangan fokus di lapangan. Di balik pembelaan itu, ada misi yang lebih besar. Spanyol tengah membangun fondasi menuju FIFA World Cup 2026. De La Fuente menyebut dirinya telah membangun suasana kekeluargaan di dalam skuad. Sebuah ruang aman bagi para pemain untuk tumbuh, termasuk Yamal, Dani Carvajal, dan Alvaro Morata. Kandidat juara sangat banyak. Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Portugal, Senegal, Maroko. Dan kami termasuk di antara mereka, katanya dengan penuh keyakinan. Status favorit tidak ia tolak, justru ia terima sebagai bentuk penghormatan atas kerja keras timnya. Sementara itu di UEFA Club, Barcelona menghadapi ujian besar. Setelah kalah 0-4 dari Atletico Madrid pada leg pertama semifinal Copa del Rey, Blaugrana kini memburu comeback di leg kedua. Tantangannya jelas berat, defisit 4 gol bukan perkara ringan. Namun kemenangan 4-1 atas Villarreal CF di pekan ke-26 La Liga memberi suntikan moral yang luar biasa. Malam itu menjadi panggung istimewa bagi Yamal, hat-trick senior pertamanya lahir di Camp Nou. 3 gol yang bukan hanya soal angka, tapi tentang kematangan. Gol pertama datang dari kecerdikannya memanfaatkan kesalahan lawan. Gol kedua lahir lewat aksi individu yang magis, melewati 2 pemain dan melepaskan tembakan melengkung yang tak terjangkau. Gol ketiga tercipta dari umpan terobosan brilian Pedri yang masuk sebagai pembeda di babak kedua. Pedri membawa kontrol, membawa ritme, membawa ketenangan. Tak heran selepas laga Yamal bahkan terlihat berbincang dengan Wojciech Szczęsny membahas bagaimana kehadiran Pedri mengatur tempo permainan. Gol penutup malam itu dicetak oleh Robert Lewandowski menyempurnakan kemenangan 4-1. Sayangnya Barcelona dipastikan tanpa Lewandowski saat menghadapi Atletico. Sang striker mengalami retak pada tulang rongga mata kiri. Di usia 37 tahun dan tanpa tanda perpanjangan kontrak, musim ini bisa menjadi bab terakhirnya bersama Barcelona. Absennya ia memaksa pelatih Hansi Flick meracik ulang lini serang. Tantangan bukan hanya taktik, tapi mentalitas. Membalikan defisit 4 gol membutuhkan lebih dari sekedar strategi. Namun sejarah memberi harapan. Publik tentu masih ingat keajaiban 2017 saat Barcelona membalikan defisit 4 gol melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions. Kemenangan 6-1 di Camp Nou menjadi simbol bahwa dalam sepak bola, keyakinan kadang lebih kuat dari logika. Yamal sendiri mengutip semangat itu di media sosialnya. 1% chance, 99% faith. Kalimat sederhana, tapi syarat makna.
Di kompetisi Eropa, Barcelona akan menghadapi Newcastle United di babak 16 besar UEFA Champions League. Mereka terhindar dari PSG lebih awal. Dan seluruh juara Eropa tersisa berada di sisi undian berbeda. Secara teori, jalan menuju final terbuka, namun Flick menolak anggapan jalur itu lebih mudah. Semua tim di fase ini sangat bagus, kami harus bermain di level tertinggi. Sikap realistis, tapi penuh percaya diri. Yang membuat Barcelona optimistis bukan sekedar sejarah, melainkan momentum. Yamal kini telah mencatat 100 kontribusi gol di usia yang sangat muda. Sebuah angka yang menegaskan konsistensinya di level senior. Rekan setimnya, Pau Kubarsi, yang tumbuh bersamanya di akademi, bahkan berharap ini baru awal. Semoga ini menjadi hat-trick pertama dari sekian banyak hat-trick Lamine. Di tengah kritik, tekanan, dan ekspektasi besar, Yamal justru menunjukkan sesuatu yang lebih penting dari sekedar bakat, ketenangan. Dan mungkin itulah yang ingin ditekankan De La Fuente sejak awal, bahwa di balik sorotan pesta dan usia muda, ada disiplin, pengorbanan, dan mentalitas baja yang sedang ditempa. Barcelona kini berdiri di persimpangan musim. Spanyol menatap 2026 dengan percaya diri. Dan di tengah semua itu, seorang remaja 18 tahun memikul harapan, dengan 1% peluang dan 99% keyakinan.